dengan konsep dalam surat Ila fi Quraisy. Disebutkan di sana dalam Al-Quran Ila fi Quraisy ila fi rihlatan syita'i was sayf falyaqudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. At'amahum min ju' itu ada korelasi positif terhadap aman, terhadap khaif. Meskipun beliau tidak menyampaikan bahwa keamanan negara terletak pada kesejahteraan masyarakatnya, namun Al-Quran telah memfirmankan bahwa korelasi yang sangat kuat antara kesejahteraan yang dirasakan oleh semua masyarakat dengan keamanan yang terjadi di negara ini. Ibu dan bapak-bapak, mohon maaf, silakan ibu dan bapak Google, ya, browsing ke Google. Di mana negara yang paling tidak aman? Itu adalah di negara-negara yang di bawah dan kelaparan. Ketika kemudian semua masyarakat dan warga Indonesia tercukupi kesejahteraannya, maka amanannya akan terjamin. Pak Prabowo tidak menyebutkan bahwa ini adalah konsep Al-Quran. Tetapi Pak Prabowo dengan memutuskan bahwa beliau dengan programnya memberi makan bergizi, ini menunjukkan bahwa sekaligus beliau mengokohkan keamanan di negara tercinta ini. Tepuk tangan untuk program makan bergizi. Kami mengetahui bahwa Kuningan orang-orang yang cerdas, Kuningan tempat para ilmuwan di sini besar. Jadi di mana mereka yang lain di luar Kuningan memprotes dan juga bahkan mendemo kebijakan makan bergizi ini, tetapi Kabupaten Kuningan yang merupakan kumpulan orang-orang yang soleh mendukung penuh dan juga mensukseskan program ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Rais Mulia PTN yang akan memuliakan. Yang kedua, yang berkaitan dengan kenapa kemudian ini penting. 1870 yang lalu disebutkan dalam ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahadihi. Dari program makan bergizi yang berimpact kepada kecerdasan masyarakat, maka kemudian ini diinisiasi oleh konsep yang selama ini oleh NU diagungkan, yaitu kitab Ta'limul Muta'allim menyebutkan, Sayyidina Ali mengatakan bahwa belajar dan belajarlah. Karena apa? Karena fa innal ilma zainun li ahlihi. Karena ilmu merupakan hiasan yang ada pada dirinya. Apa yang menyebabkan bangunan ini begitu indah? Ini adalah arsitektur yang membangun, yang memperhatikan hiasan-hiasan, bahkan bukan hanya sekedar di dalam. Kita menemukan atap yang di atas ini, kenapa kemudian tidak lurus saja seperti yang di rumah kita, tetapi kemudian dibuat arsitek, dibuat seni yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa pertama ikram dipeluk, menghormati kaum yang akan menggunakan ini, dan keindahan yang diperlukan. Keindahan ini adalah manifestasi dari ilmu pengetahuan. Oleh karena ilmu ini adalah zainun li ahlihi, hiasan bagi dirinya, maka konsep dan program makan bergizi ini adalah konsep yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kawan ini. Yang kedua, bahwa untuk belajar ini adalah fadl. Banyak keutamaan yang diperoleh bagi mereka yang mempunyai ilmu. Banyak yang didapatkan bagi mereka yang berilmu. Ibu-ibu dan bapak-bapak sudah hafal semua ayat Qur'annya, di mana orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu ini akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Oleh karena itu dalam Al-Quran menyebutkan bahwa yang fa'illahu lilladzina amanu minkum
ilmu yang dimiliki. Nggak mungkin jadi bupati kalau tidak pintar. Betul Bapak Ibu? Nggak mungkin terpilih menjadi wakil bupati kalau bukan orang yang cerdas. Betul? Dan yang paling kita hormati bersama, bagaimana tadi Ki Haji Ubaidillah sudah menyampaikan ilmuwan yang luar biasa. Ini adalah fadlun min Allah, keutamaan yang Allah berikan. Oleh karena itu marilah Bapak dan Ibu semuanya, kita dorong anak-anak kita agar selalu belajar dan mencari ilmu, karena ilmu tidak terbatas. Yang berikutnya adalah dua yang tentunya sekarang banyak didemo oleh mahasiswa, yaitu efisiensi. Saya baru dapat pembinaan dari Wakil Menteri Kiai Haji Dr. Romo, di mana beliau datang ke UIN Bandung. Saya termasuk bagian dari pimpinan di UIN Bandung. Beliau menyebutkan kalau saja masyarakat tahu dan kita terbuka apa yang diprogramkan oleh Bapak Presiden kita kali ini, maka kami sangat yakin. Kami sangat yakin ada dua tetap orang yang akan mendukung dan satu lagi orang yang mencemooh. Bapak dan Ibu, utang negara saat ini adalah 8 triliun dolar. Sangat luar biasa. Kalau kita diucapkan, maka mungkin tidak akan etis. Oleh karena itu kami dapat dari Wakil Menteri, ya, Wakil dari Menteri Agama yang beliau adalah tangan kanan Pak Prabowo, mengatakan bahwa dalam 1 tahun ini hutang negara akan dikurangi habis. Tepuk tangan untuk program kita. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dan apa yang diprogramkan oleh Pak Prabowo serta jajaran menterinya, maka mudah-mudahan bisa tercapai. Oleh karena itu, terima kasih banyak untuk seluruh warga Nahdien yang ada di Kuningan. Mohon maaf tadi belum disebutkan. Yang kami muliakan, kami hormati perwakilan dari organisasi keagamaan dan sosial. Ada yang dari pengurus daerah Kuningan dari Muhammadiyah, ada dari MUI, dan ada lagi dari selamat datang dan terima kasih Pak atas dukungannya. Dan yang terakhir tentunya Bapak dan Ibu, kalau kita lihat dari Imam Ali atau kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan bahwa efek daripada orang yang berilmu wa unwanun fi kulli mahamid, tanda-tanda kemuliaan, tanda-tanda penghormatan, tanda-tanda penghargaan itu hanya didapat oleh orang-orang yang berilmu. Itu saja, kami tidak akan panjang lebar. Tentunya kami dari PWNU Jawa Barat, saya mewakili Kiai Haji Juhadi Muhammad karena beliau kali ini ada 5 program yang sama dari Harlah NU ke 102 di PTNU yang lain, dan mungkin karena saya yang terdekat ya, untuk wilayah Kuningan, meskipun saya berangkat dari Bandung kemudian datang ke Cirebon semalam jam 3 pagi, tetapi kemudian baru ada telepon jam 8:30. Saya lihat di undangannya jam 8 mulainya. Jadi bagi Rois PTNU, mohon maaf kalau saya datang terlambat. Kalau saja dari kemarin ada berita untuk saya adakan di Kuningan, maka mungkin dari jam 6 saya bisa berangkat dari rumah. Dan alhamdulillah sukses luar biasa, karena kami pun kemarin mewakili beliau di PTNU Kabupaten Cirebon. Tidak semudah ini. Mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi PTNU yang lain, sehingga kemudian NU menjadi pelaksanaan yang lebih baik. Itu saja. Mohon maaf. Alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu. Silakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Ada waktu 40 menit Pak Kiai. Insya Allah lama dan sebentar amplop sama. Insya Allah kita sama-sama orang mungil ya. Dengan segala hormat disilakan Pak Kiai.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarram Provisyuriah Jakarta Kabupaten Kuningan, Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para haji yang terhormat, Forkopimda Kabupaten Kuningan, dan yang saya hormati saudara-saudara saya dari luar maupun ulama, mudah-mudahan hanya masalah mati itu semua. Seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama yang saya hormati, hadirin wal hadirat rahimahumullah. Karena biasa itu kalau acara di NU itu suka ada dua, ada hadirin, ada hadirat. Kalau hadirin itu hadir di dalam, kalau hadirat itu hadir out di luar. Jadi hadirin wal hadirat khusus guru saya Pak Hadi itu. Mudah-mudahan acara kita hari ini masuk dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, Bapak Ibu, Sayyidina Muhammad bersabda, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adalah biasa pas inna lillahi wa inna ilaihi. Itu mirip di kampung saya, bangsa ada yang wafat, BKM atau marbot yang biasa mengumumkan itu ada halangan. Akhirnya ada jamaah yang inisiatif mengumumkan. Maklum tak biasa, grogi ketika beliau mengumumkan di pengeras suara itu begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullahi wabarakatuh. Karena biasanya setelah warahmatullahi itu inilah mungkin, mohon maaf untuk orasi ilmiah tadi oleh guru kita semua baru saja disampaikan. Saya hanya mungkin menambah saja. Kenapa diawali dengan canda? Karena salah satu ciri khas Kiai NU itu bisa melucu, Pak. Kalau ada Kiai NU dalam pemaparan materinya memasang wajah Romusa, Roman muka sadis, itu perlu dipertanyakan ke NU-nya. Ibu bapak hadirin sekalian, Sayyidina Muhammad bersabda, Inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyar. Sesungguhnya Allah itu mempunyai malaikat sayyar, MUI, malaikat tukang ungkar tinggi, yang tugasnya mencari majelis zikir, mencari majelis ilmu. Di mana ada majelis zikir, ada majelis ilmu, malaikat sayyar itu hinggap di tengah-tengah mereka, kata Nabi, sambil memohon kepada Allah agar dosa orang yang berada di tempat itu Allah ampuni sebelum pulang. Jadi saat ini malaikat sayyar sedang mendoakan kita semua. Ibu bapak hadirin sekalian, saya tidak akan panjang lebar karena sudah di warning oleh senior saya, MC cuma 40 menit. Nah, saya itu ya alhamdulillah 40 menit, mau 2 jam monggo, tapi lebih cepat lebih baik. Biarlah yang 102 ini saya tidak akan panjang lebar. Saya ingin mengajak ibu bapak hadirin sekalian untuk melihat hari ulang tahun bertambahnya usia kita, wabil khusus usia Nahdlatul Ulama ini mengajarkan satu fakta kepada kita. Fakta di mana kita sebagai manusia tidak akan lepas dari yang namanya waktu. Waktu itu ada dua. Satu waktu yang telah berlalu, yang tinggal sejarah atau histori. Kedua, waktu yang akan datang, itu masih misteri. Saya ingin mengajak ibu bapak bagaimana Islam
membimbing kita umatnya untuk meninggalkan sejarah dan mempersiapkan masa depan. Kenapa masa depan harus disiapkan? Pepatah bijak mengatakan, gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Saya di zaman Orde Baru nih Pak, di zaman Orde Baru kayak di Menteri Inovasi Kuring si bapak itu mah bisaan ngebolak-balik kata. Mari kita memasyarakatkan istighfar dan mengistighfarkan. Mari kita memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan. Tapi kadang saya berpikir, bagaimana kalau beliau ceramahnya di Garut? Kan ciri khas di Garut itu ngadu domba. Domba Garut. Mari kita memasyarakatkan adu domba dan mengadu dombakan. Satu sejarah. Sejarah itu ada dua. Satu sejarah yang given, dikasih oleh Allah tanpa kita pesan terlebih dahulu. Terima jadi. Seperti kita lahir dari keluarga siapa, suku bangsa kita apa, warna kulit kita bagaimana, bahasa kita macam apa, itu adalah pemberian Allah yang kita tidak pesan. Laras sebut. Nanti ada ibu-ibu muslimat tapi pakaian mah menuju kapungkur dina perut ibunya, pesan kepada Gusti Allah ingin lahir di RT 01. Ada nggak Bu? Nggak ada. Potongan kita seperti ini, warna kulit kita begini, bahasa kita ini, suku bangsa kita ini, itu adalah pemberian Allah yang tidak kita pesan. Makanya sesuatu yang tidak kita pesan jangan diributkan. Suku bangsa kita tidak sama, wajar. Bahasa kita tidak sama, santai saja. Warna kulit kita juga tidak rata, lu santai. Justru ibu bapak perlu tahu, salah satu tujuan Allah menurunkan Islam ke permukaan bumi 15 abad yang lalu, salah satu tujuannya adalah menghapuskan ras diskriminasi. Sayyidina Muhammad di dalam khutbah terakhirnya beliau mendeklarasikan, Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kullukum min Adam, kalian semua berasal dari Nabi Adam, wa Adam min turab, dan Nabi Adam berasal dari tanah. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada rumusnya di dalam Islam bahwa suku Arab lebih mulia daripada suku Sunda. Agama kita tidak mengenal suku Sunda lebih baik daripada suku Batak. Semua di hadapan Allah sama. Yang membedakan adalah kualitas ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwanya, bukan karena suku bangsanya, bukan karena nasab leluhurnya, tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah ketakwaannya. Ini pesan universal di dalam Islam. Al-musawamatul insaniyah, egalitarianisme, kesamaan hak dan martabat sesama manusia. Ini luar biasa. Tapi ibu bapak, meskipun kita tidak pesan kepada Allah agar kita dilahirkan menjadi bangsa Indonesia, kita patut bersyukur Allah jadikan kita bagian dari bangsa Indonesia. Ibu bersyukur jadi orang Indonesia, nggak di tukang melempem. Bu bersyukur jadi orang Indonesia. Kenapa bersyukur? Ini masalah. Ibu bersyukur jadi orang Indonesia, nya bersyukur. Kurang bersyukurnya duka. Makanya kata Allah, fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits. Nikmat Allah itu sebut-sebut agar kita mensyukurinya. Nih ibu bapak, agar kita bersyukur jadi orang Indonesia. Kebetulan belakangan ini lagi musim warga Indonesia yang kurang bangga, tidak bersyukur menjadi bangsa Indonesia, kabur aja dulu. Ini penting. Nih, agar kita bersyukur jadi bangsa Indonesia, ibu bapak satu. Indonesia itu negara dengan iklim paling stabil.
karena berada di garis khatulistiwa. Panjang siang dan panjang malam di Indonesia relatif sama. Makanya puasanya orang Indonesia itu maksimal 14 jam, maksimal itu. Saya pernah 2 tahun Ramadan di Belanda. Ketika kita Ramadan waktu itu 2011-2012 itu sedang puncaknya musim panas, Pak. Kita puasa 20 jam, jam 10 malam baru adzan maghrib, jam 2 sudah adzan subuh. Kebayang nggak kalau kita puasa di sana 20 jam di tengah puncak musim panas, Pak? Kurang boro-boro 20 jam, 13 jam puasa, 1,5 jam kami buka kan kalau terus dicocok. Apalagi kalau puasa kita 20 jam, terbayang itu sulitnya gitu. Kedua, Indonesia itu negara yang luar biasa kaya. Saya tidak perlu mengabsen kekayaan bangsa kita, anugerah Tuhan yang maha kuasa. Satu saja faktanya, Indonesia itu negara dengan kepulauan terbanyak di dunia dan kaya-kaya. Pulau Indonesia, Pak, yang sudah didaftarkan di UNESCO itu 14.800 pulau, belum termasuk Pulau Gebang dan Pulau Gadung. Tambah 2 berarti, Pak. Ketiga, Indonesia itu tadi disebut oleh Ketua PBNU, Indonesia itu negara yang relatif aman. Negara yang relatif. Awal tahun 2019 saya mengikuti seminar internasional di Singapura. Salah satu pematerinya adalah Syekh Adnan Al-Afyuni. Nah, Profesor Adnan Al-Afyuni, mufti syafi'iyah dari Damaskus, Syria, penulis kitab Al-Alaqah Baina Din wal Waqt. Setelah selesai seminar saya sowan sama beliau, ngobrol lah. Mencari bahasa orang dia di mana aja di Indonesia ya. Beliau bilang, bersyukurlah kau menjadi bangsa Indonesia karena kalian hidup di negara yang aman, sehingga kalian bebas mengamalkan ajaran agama tanpa was-was. Kami ini di Suriah, kata beliau, yang sudah 8 tahun perang saudara, keamanan tak harus di mana kami temukan. Jangankan untuk acara halal seperti ini, Pak, hanya untuk Jumatan saja kami ini was-was, kata beliau, karena banyak kasus ketika kami khidmat ibadah Jumat, tiba-tiba bom bunuh diri meledak di tengah-tengah masjid. Ketika kami khidmat ibadah Jumat, tiba-tiba roket ISIS meledak di masjid. Jadi ibu bapak, di Suriah negara aman bagi Jumatan wae sieun, Pak, bisa aya teror. Di Indonesia bapak kaku aman, alhamdulillah. Tujuh Jumatan biasa pulang. Jadi di Suriah negara nanti aman rek Jumatan sieun, di urang bakatku aman nuju pangaosan biasa. Memawi anu tunggu, anu nunggutan, mangga aja sesak di Suriah. Makanya mari sama-sama kita rawat ketenangan, keamanan, ketentraman bangsa yang kita cintai. Karena keamanan negara itu mahal harganya. Makanya alhamdulillah kita di Nahdlatul Ulama, wabil khusus saya di Gerakan Pemuda Ansor, kita dididik, didoktrin oleh guru-guru kita dari kecil, hubbul waton minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Awas pakai dot, Pak, hubbul waton, jangan pakai dot. Kalau pakai dot jadi hubbul wadon. Hubbul waton minal, cinta tanah air bagian daripada iman. Artinya mustahil kita bisa mengamalkan keislaman kita, tak mungkin kita bisa mengaplikasikan keimanan kita tanpa punya tanah dan air. Saya ingin tanya sama ibu bapak, biasa hidup tanpa tanah dan air? Salah apa di awang-awang datang ngeret? Biasa muat di tanah Indonesia kita berpijak, tanah Indonesia tempat kita sujud, air Indonesia yang kita minum, dengan air Indonesia pula kita bersuci. Makanya menjaga tanah air adalah
adalah modal utama untuk merealisasikan keimanan dan keislaman kita. Mustahil kita bisa beriman, tak mungkin kita berislam tanpa tanah dan air. Nusantara ini Pak, dari Sabang sampai Merauke adalah sajadah panjang kita umat Islam di Indonesia untuk sujud dan mengabdi kepada Allah. Kalau kita mencintai Allah, cintailah tempat sujud kita kepadanya, yaitu Indonesia. Saya tidak akan membahas mana dalil Al-Quran, hadis, fatwa-fatwa ulama salaf tentang hubul waton ini, terlalu siang Pak. Saya telah tulis dalam buku kedua saya, judulnya Islam dan Wawasan Kebangsaan, diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tahun 2017. Ya, nanti saya bagi gratis PDF-nya ya. Bisa. Ini penting Pak. Ya, cintailah Indonesia, cintailah tanah. Ibu cinta ke Indonesia. Pak cinta ke Indonesia. Pasok menuangkan Indonesia.